Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T. Kami meyakini bahwa keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun sinergi merah putih bersama seluruh pemangku kepentingan. Dan buat kami, sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian. Dan intinya terakhir saya ingin sampaikan bahwa mari kita mengisi kemerdekaan dan perjuangan kita teruskan sampai ke akhir zaman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian pimpinan dan anggota komisi yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam upaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Bapak Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Bapak Hanif, Bapak Dolfi, Bapak Misbakun, Pak Hekal, dan juga Pak Fauzi Amro, dan mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu untuk anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati seluruh hadirin yang mengikuti acara Fit and Proper ini, baik secara langsung maupun virtual, dan juga tentunya seluruh rekan-rekan media juga yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya perkenankan kami memulai pemaparan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas segala rahmatnya kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Forum ini sangat strategis karena terima kasih kami diberikan kesempatan bertatap muka dengan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Satu penghargaan bagi kami dapat kembali berada di forum penting ini karena menggambarkan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk menilai kemungkinan bagi kami dalam mengemban amanah besar tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat, paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Dan ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Di slide 4 kami gambarkan bagaimana perjalanan dari Bank Indonesia, di mana sejak berdiri pada tahun 1953, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pembiayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian pasca krisis 1998, mandat BI difokuskan pada stabilitas rupiah sebagai fondasi kepercayaan dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya melalui Undang-Undang P2SK tahun 2023, mandat BI dipertegas mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kemudian pada tahun 2026, Bank Indonesia
melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Adapun visi, misi, dan inisiatif strategis sebagai calon gubernur Bank Indonesia disampaikan dalam paparan ini dengan temanya adalah Bank Indonesia Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Bukan merupakan satu kebetulan kalau tajuk yang diangkat ini sepertinya merupakan kesinambungan atas dua tema sebelumnya yang sempat kami sampaikan saat uji kelayakan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2024. Pemikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan akumulasi pemahaman dan pengalaman selama mendapat amanah menjadi Deputi Gubernur Senior sejak tahun 2019 hingga sekarang. Berbagai tantangan perekonomian nasional yang makin kompleks dan akan kita hadapi bersama perlu dijawab dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Bank Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mandat yang semakin kuat tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu, sebelum menjelaskan arah kebijakan ke depan, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu perkembangan lingkungan strategis yang akan menjadi konteks sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan Bank Indonesia. Di slide 7 kita lihat, dengan tema Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, kami merasakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk menjawab tantangan dari global maupun domestik. Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Bila sebelumnya tantangan lebih dominan berkaitan dengan isu cyclical, perkembangan terkini menunjukkan berbagai perubahan struktural yang ditandai dengan kondisi geopolitik yang makin terfragmentasi, pasar keuangan yang rentan bergejolak, hingga digitalisasi dan risikonya yang perlu dikelola dengan baik. Di tengah tantangan tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan. Berbagai indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, mulai dari pertumbuhan yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal yang terjaga, hingga intermediasi perbankan yang tetap solid. Hal ini merupakan dampak positif berbagai stimulus kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan mandat melalui amandemen Undang-Undang P2SK tahun 2026 semakin mempertegas peran Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, tapi juga melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Mandat yang semakin luas menuntut Bank Indonesia untuk terus